Action. Halo, di sini saya Salsabila Aini Gita akan memberikan contoh konseling dengan klien yang memiliki permasalahan di dunia pekerjaannya. Terima kasih. Ya, silakan masuk, Mas. Ya, silakan Ibu. duduk, Mas. Kasih. Halo, Mas. Ya, Ibu. Ya, ini yang tempo hari WA saya ya, Mas ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk perjalanan ke sini macet nggak, Mas? Lancar sih, Bu. Oh, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Nggak ada. Nah, Mas sendiri ini berarti baru pulang buat kerja atau gimana nih, Mas? Apa pulang kuliah atau pulang? Ya, ini kebetulan saya baru balik dari kantor. Jadi saya memutuskan untuk langsung ke sini untuk berbicara langsung dengan Ibu. Oke, baik, Mas. Nah, untuk sesi konseling ini tidak perlu khawatir atau takut atau cemas karena untuk sesi konseling ini cerita Mas akan saya rahasiakan dan tidak ada yang tahu. Nah, jadi Mas sendiri jadi nggak usah khawatir ya, Mas ya, tidak usah cemas. Oke. Saya sih memang tujuan saya ke sini untuk menceritakan masalah saya ya. Yang sebelumnya Ibu yang kita juga sudah pernah cerita, Ibu mendengarkan masalah saya melalui WhatsApp. Kita juga beberapa kali sempat telepon. Tapi saya hari ini mau coba langsung datang bertemu dengan Ibu, cerita tentang masalah saya. Mudah-mudahan dengan saya cerita langsung dengan Ibu, saya bisa lebih tenang, atau kalau bisa dapat solusi itu akan lebih bagus untuk saya. Iya, baik. Nah, dalam sesi konseling ini apakah Mas Rizky sudah nyaman? Iya, saya sudah merasa nyaman. Oke, sudah merasa nyaman ya. Sebelumnya saya terima kasih untuk udah mempercayai saya dalam sesi konseling ini, dan saya sangat terima kasih untuk kesempatannya datang ke sini ya, Mas ya. Nah, kalau misalnya Mas sudah siap untuk bercerita, silakan, Mas. Ya, seperti Ibu tahu, beberapa waktu lalu saya sempat bercerita ke Ibu melalui WhatsApp ataupun beberapa kali kita telepon tentang masalah saya, terutama di dalam pekerjaan ya. Saya memiliki partner kerja yang selalu membawa masalah keluarga ke dalam lingkungan kantor, sehingga kami merasa tidak nyaman dalam bekerja. Kadang-kadang juga karena permasalahan pribadi dari partner saya, pekerjaan jadi terbengkalai, sehingga saya harus bekerja ekstra untuk menutupi pekerjaan-pekerjaan partner saya tersebut yang terbengkalai. Nah, untuk permasalahan ini apakah sudah didiskusikan secara langsung kepada teman Mas? Beberapa kali saya sempat berbicara dengan partner saya tersebut untuk mencoba fokus dalam bekerja, mencoba untuk tidak mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Tapi ya hanya bertahan beberapa hari saja. Beberapa hari kemudian mengulangi hal yang sama. Nah, untuk permasalahan ini apakah atasan Mas juga sudah berdiskusi, jadi saling mediasi antara Mas dan teman Mas sendiri? Saya rasa sudah pernah dibicarakan ya, tapi memang saya tidak tahu akan hal itu. Tapi saya rasa pasti atasan saya juga menegur. Tapi yang dari saya lihat tidak ada perkembangan ya, Bu ya. Dari teman saya tersebut masih terus diulang-ulang terus. Oke. Nah, dalam sesi diskusi tersebut apakah dibicarakan secara otak yang dingin, dengan keadaan yang rileks, atau dengan situasi yang memungkinkan?
Nah di sini permasalahannya sih Bu, Mhm. karena memang seperti yang Ibu tahu saya sedikit temperamen ya orangnya, mudah emosi. Mhm. Jadi karena partner saya ini sering gitu ya mengganggu pekerjaan dengan masalahnya, kadang-kadang sering menangis tiba-tiba, membuat saya tidak nyaman dalam bekerja. Beberapa kali saya terpancing emosinya, sempat marah gitu ya dengan partner saya tersebut. Ya mungkin itu membuat partner saya eh, sakit hati ya mungkin ya karena saya tegur dengan emosi. Ya, jadinya mungkin permasalahannya tidak akan pernah selesai apalagi tentang pekerjaan yang saya lakukan. Eh, apakah dalam situasi yang emosional, tidak apa ya, situasi yang sangat tidak kondusif itu bisa memperbaiki eh, permasalahan ini? Saya rasa sih enggak ya, tapi memang saya ingin marah saja, kesal. Jadi saya mengungkapkan dengan keras atau dengan nada tinggi. Saya rasa sih itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, saya paham itu. Nah, oke, kita simpulkan ya dalam cerita, dalam yang Mas ceritakan, situasi yang tidak memungkinkan atau situasi yang membuat Mas emosional dalam berdiskusi itu tidak baik ya Mas ya, Iya, iya, saya akui itu tidak baik. dan tidak memecahkan masalah juga. Iya, betul. Oke, kita simpulkan seperti ini. Nah, eh, apakah Mas pernah mencoba untuk berbicara secara hati ke hati atau berbicara saat situasi membaik? Saya belum pernah mencoba sih ya. Saya belum pernah mencoba berbicara empat mata dengan partner saya tersebut. Mencoba memahami apa masalah dari teman saya tersebut. Saya belum pernah. Tapi memang karena yang tadi Ibu tahu, saya orang temperamental, saya orangnya pemarah. Jadi sepertinya untuk berdiskusi secara halus dari hati ke hati empat mata itu sepertinya agak sulit Bu untuk saya. Oke, yang tadi barusan kita simpulkan, untuk berdiskusi secara emosional itu kan tidak baik ya Mas ya. Iya betul. Nah, jadi menurut Mas gimana nih baiknya? Menurut saya dengan cara berbicara dengan dia langsung mungkin saya bisa lebih memahami gitu ya, memahami tentang masalah teman saya tersebut. Mungkin dengan itu saya bisa memaklumi atau seperti apa. Ya mungkin ke depannya saya akan coba berbicara dengan lembut, dengan rileks, dengan santai, mencoba untuk memahami dari masalah teman saya tersebut saja. Oke, nah kita simpulkan lagi ya Mas ya dari cerita Mas yang tadi. Berarti menurut Mas untuk berbicara secara hati ke hati, rileks, itu bisa menyelesaikan masalah? Saya pikir sih mungkin bisa ya, tapi memang saya belum dapat waktu dan kesempatan yang baik aja. Oke, ini kita simpulkan lagi. Berarti bisa ya untuk memecahkan masalah. Harusnya sih bisa Bu. Nah, apakah Mas akan mencoba? Saya akan mencoba nantinya. Mungkin saya menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, dengan situasi hati saya sedang baik. Mungkin itu akan saya coba nantinya. Nah, kalau misalkan atasan Mas sendiri dengan situasi seperti ini, apa tanggapan atasan Mas dengan cara mohon maaf, dengan cara Mas berbicara sangat emosional, gimana tanggapan atasan Mas sendiri? Ya mungkin atasan saya juga memahami ya keadaan saya seperti apa saat itu. Saya lagi mungkin lelah, capek atau dalam bekerja gitu. Sehingga saya emosional, sehingga saya
menegur teman saya dengan nada tinggi. Saya rasa sih atasan saya mengerti akan hal itu. Tapi saya sebagai anak buah dari atasan saya tersebut di dalam kantor saat bekerja saya marah gitu ya di depan atasan saya juga jadi merasa tidak enak dengan atasan saya tersebut. Tapi ya memang kondisinya saya sedang emosi saat itu. Nah, apakah emosi Mas ini bisa memecahkan masalah? Enggak, saya rasa sih enggak. Lalu lebih baik seperti apa? Ya perlu cara lembut. Nah, coba untuk Mas sendiri berbicara lembut, atau kalau Masnya mau biar lebih enak didampingi oleh atasan Mas biar bisa ada titik temunya. Saya akan coba bicarakan lagi kali ya dengan atasan saya seperti apa. Karena tidak mungkin kalau terus-menerus seperti ini. Bukan cuma pekerjaan saja yang jadi terganggu, tapi mood kita saat bekerja, suasana kerja juga jadi tidak enak. Itu mungkin akan menghambat produktivitas dari teman-teman yang lain. Saya akan coba ngomong dulu dengan atasan saya ke depannya harus seperti apa. Nah, ngomongin tentang mood, apakah Mas sendiri ada hobi? Saya hobi game. Saya suka bermain game. Untuk bermain game itu apakah sampai larut malam atau hanya untuk pelampiasan kalau misalkan Mas sedang lelah? Ah, karena sudah jadi hobi ya, jadi terkadang tuh suka nggak sadar gitu kalau saya bermain game itu bisa seharian, saat libur, saat sebelum libur pun kadang sampai larut malam, kadang sampai begadang, membuat kadang lelah gitu ya. Tapi tidak saya rasa karena memang saya suka sekali bermain game. Oke. Nah, kalau misalkan nih Mas, keadaan Mas sedang emosional, keadaannya sedang tidak kondusif, nah untuk memperbaiki itu semua, kalau untuk mengembalikan mood itu Mas biasanya melakukan apa? Ya tadi selain bermain game, saya juga suka jalan-jalan ke terutama yang daerah-daerah yang masih asri ya. Itu bisa mengembalikan mood saya yang kurang bagus. Oke, baik. Nah, berarti untuk bisa kembali kamu itu dengan cara hobi-hobi Mas yang tadi diceritakan ya. Iya betul. Oke. Nah, apakah Mas merasa lega saat saat bermain game, lalu jalan-jalan dan melakukan hobi-hobi yang Mas sukai? Kalau saya menganggap itu semua sih hanya pelampiasan ya. Jadi ketika saya lelah, ketika banyak beban kerja yang saya rasakan, mood yang kurang bagus, saya akan alihkan ke permainan game atau saya jalan-jalan ke yang tempat seperti tadi. Oke. Tapi akan tetapi nih Mas, untuk bermain game di larut malam itu apakah baik atau tidak? Ya saya akui memang tidak baik karena mengurangi waktu istirahat saya juga. Saya sudah bekerja di Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya saya melanjutkan main game sampai larut malam. Begitu hari Seninnya saat masuk kerja lagi, produktivitas saya agak berkurang karena kelelahan gitu. Nah, oke, berarti kita simpulkan ya untuk bermain game itu sangat larut malam itu tidak baik ya Mas ya? Iya, saya rasakan itu Tidak baik tidak baik. ya. Nah, apakah ada dampaknya saat lelah lalu bekerja lalu menghadapi teman yang seperti ini, apa ada dampaknya Mas? Ya mungkin itu ya, karena saya sudah lelah saat jam kerja saya kerja, waktu kerja saya kerja, begitu weekend saya bermain game sampai larut malam sehingga lelah. Begitu di hari Seninnya saya masuk
menemui partner kerja saya yang seperti itu, ya itulah tadi emosi saya sering meletup di situ. Jadi saya rasa sih lelah saya itu mempengaruhi emosi saya kalau saya rasa. Oke Mas, berarti di sini kita bisa simpulkan untuk bermain game larut malam pun bisa berdampak pada potensi kerja Mas juga ya. Iya betul. Oke, nah lalu langkah apa yang akan Mas lakukan ke depannya agar bisa beraktivitas secara baik, baik secara jasmani dan mental Mas sendiri? Ya memang saya akui apa yang tadi saya ceritakan itu ada salahnya juga, terlalu berlebihan. Mungkin akan sedikit saya kurangi agar kondisi saya fit ya saat bekerja. Ya mudah-mudahan juga kalau seandainya kondisi badan saya fit, mood saya bagus, ya saya tidak emosi lagi, atau mungkin saya bisa menerima ya partner saya yang seperti itu. Nah, kita simpulkan dari cerita Mas yang tadi, berarti kan untuk berbicara secara emosional itu kan tidak baik ya Mas ya? Iya betul. Oke, tidak baik. Lalu bermain game secara berlebihan atau larut malam itu juga tidak baik ya Mas ya? Iya betul. Oke, nah jadi Mas sendiri apakah ingin merubah semua itu? Mungkin tidak secara langsung ya, mungkin bertahap. Saya mau coba dulu mengurangi sedikit, apakah memang itu mempengaruhi mood saya jadi lebih baik, saya juga menjadi tidak emosional gitu ya, saya akan coba. Tapi memang tidak bisa langsung, mungkin bertahap dulu. Oke, berarti Mas sendiri sekarang sudah bisa menyadari dari cerita ini ya Mas ya, kalau misalkan bermain game berlebihan dan komunikasi secara emosional itu berarti tidak baik ya Mas? Iya, mungkin kedua hal itu menjadi ada keterkaitan ya. Fisik yang lelah, beban kerja yang berat, mudah emosi, itu saya rasa sih ada keterkaitannya. Kedepannya mungkin saya akan coba mengurangi hal-hal yang berdampak negatif buat tubuh saya. Ya mudah-mudahan sih bisa Bu. Oke, nah kalau boleh saya tahu, apakah Mas sendiri itu rutin berolahraga atau sesekali jalan pagi atau lari, jogging? Untuk olahraga saya akui saya sangat jarang. Mungkin di waktu-waktu luang saya habiskan bermain game. Bisa dibilang dalam 1 bulan saya berolahraga itu 1 kali. Itu pun tidak terlalu berat ya, artinya hanya jalan santai, lari-lari kecil di sekitar rumah. Hanya itu aja olahraga yang saya lakukan. Apakah Mas pernah mencoba untuk jogging mungkin, atau yang biasanya kayak misalkan jalan pagi, terus keliling komplek mungkin? Ya memang saya jarang ya, dalam 1 bulan itu tadi saya bilang itu cuma sekali. Mungkin kedepannya untuk menjaga kesehatan saya juga, fisik saya, mungkin saya akan lebih sering ya berolahraga, entah itu jalan, entah itu lari atau jogging. Saya akan coba menambah ininya ya, durasinya atau jangka waktunya. Saya mencoba untuk lebih lagi berolahraga. Nah, tadi kan kita ngebahas olahraga ya Mas ya. Kenceng dikit. Nah, tadi kan kita ngebahas olahraga. Nah, menurut Mas, olahraga itu penting apa enggak? Ya, saya rasa sih pasti penting ya untuk kebugaran tubuh, untuk kesehatan juga. Nanti akan saya coba untuk menambah durasi dari kegiatan olahraga yang pernah saya lakukan.
Oke, nah untuk Mas sendiri nih, Muhammad, kalau misalkan saya bertanya, eh, apakah makanan yang Mas konsumsi itu biasanya eh, porsi pedasnya itu sangat berlebihan atau mungkin tidak teratur dalam makan? Eh, saya akui memang pola hidup saya kurang baik ya, terutama dalam hal memilih makanan. Saya bukan orang yang milih-milih dalam hal memilih makanan, apapun saya suka gitu. Terkadang memang uh, makanan yang saya konsumsi hampir setiap hari itu memang bukan makanan yang sehat ya, seperti daging-dagingan, gorengan, makanan-makanan pedas. Tapi memang saya tidak memikirkan lah makanan apa yang harus saya makan. Jadi saya rasa saya kurang makan sayur, buah. Saya lebih suka seperti hal yang tadi, makan makanan yang kurang sehat. Oke. Nah, saat Mas makan makanan seperti yang terlalu pedas atau tidak pernah makan sayur atau apa namanya tidak Buah. mengatur pola makan, buah dan lainnya yang mungkin banyak nutrisi, apakah menurut Mas ini bisa berdampak pada pola hidup Mas sendiri? Ya balik lagi ya ke uh, sifat saya yang emosional ya. Mungkin itu terpengaruh juga sama pola makan saya sehingga tensi saya tinggi, uh, sering marah-marah. Mungkin ada keterkaitannya. Memang kalau beberapa kali saya cek kesehatan, tensi saya selalu tinggi. Mungkin itu dampak dari makanan yang saya makan ya, yang saya konsumsi. Saya tahu akan hal itu. Nah, ini berarti kita simpulkan lagi, Mas sudah tahu ya akan hal itu yang berdampaknya berarti tidak baik untuk tubuh ya Mas ya, dan untuk mental Mas sendiri. Iya, saya akui memang sedikit banyak membuat saya emosi itu ya dari makanan tadi ya, sehingga mungkin mental saya agak sedikit terganggu karena emosional menghadapi apapun. Terkadang saya selalu menyikapinya dengan emosi gitu ya. Mungkin itu dampak buruk dari makanan yang saya konsumsi tadi. Oke, nah kalau boleh saya tahu, apakah masalah kecil Mas sendiri akan menyikapi secara meledak-meledak emosional yang berlebihan? Terkadang masalah kecil akan menjadi besar ya. Ya, saya terkadang menyikapi masalah kecil itu ya dengan emosi tadi. Karena sebelumnya saya cuek dengan masalah-masalah kecil. Ya apalah masalah ini, masalah itu. Tapi ketika masalah kecil itu berlarut-larut, uh, terus terulang, menumpuk gitu ya, ya pasti saya akan merasa emosi, merasa kesal ya. Jadi saya menyikapi masalah kecil itu uh, terkadang dengan emosi, terkadang juga tidak, tergantung dari masalah kecil itu berkelanjutan atau tidak. Oh itu baik, berarti ini kita simpulkan lagi untuk masalah makanan ya Mas ya. Berarti untuk makanan yang terlalu pedasnya mungkin terlalu berlebihan, dan makanan-makanan yang kurang nutrisi seperti kurangnya sayur, makan sayur, buah, atau makanan-makanan yang kurang nutrisi itu tidak baik ya Mas ya. Iya betul, saya rasakan itu memang tidak baik. Oke, nah dari cerita ini nih Mas, kita jabarkan ya Mas ya, kita akan evaluasi. Baik. Oke, nah untuk di awal Mas sendiri tidak bisa menyikapi secara kepala yang dingin atau mungkin yang tidak emosional, diskusi secara rileks, Mas sendiri tidak bisa ya. Iya, siap. Menurut Mas ini baik atau tidak? Saya rasa itu memang tidak baik ya. Oke,
tidak baik ya. Iya. Nah, lalu kita balik lagi yang cerita yang masalah Mas, hobi Mas yang tidur terlalu malam untuk bermain game, menurut Mas itu baik atau tidak? Saya rasa memang tidak baik ya. Tidak baik juga. Betul. Oke. Lalu untuk kurangnya olahraga, ya kan, Mas sendiri kurang olahraga nih. Kayak misalkan lari pagi atau lari jalan kecil di komplek, Mas sendiri juga kurang ya. Iya betul. Oke, menurut Mas gimana? Ya saya rasa memang kurangnya olahraga tidak baik juga bagi kesehatan. Oke, lanjut kita ke makanan. Nah, kalau untuk makanan yang kurang bernutrisi, Ya saya rasa memang tidak baik juga bagi kesehatan. oke, berarti poin-poin ini sudah Mas sadari ya akan tidak baiknya dalam kehidupan dan tidak baiknya untuk jasmani atau untuk rohani Mas sendiri tidak baik ya. Ya saya akui itu tidak baik. Oke, berarti dalam hal ini apakah Mas bisa menyimpulkan mana yang baik untuk Mas sendiri dan tidak baik untuk Mas sendiri? Dari perbincangan kita dari awal memang ada beberapa hal yang tidak baik ya yang saya ceritakan tadi, mulai dari sifat yang emosional, terus hobi saya main game sampai larut malam, jarang berolahraga, juga makanan-makanan yang tidak sehat ya. Itu semuanya berdampak negatif sama diri saya. Saya sadar akan hal itu. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengurangi, manage emosi saya, mulai berolahraga lebih giat, makanan sehat, dan mengurangi hobi saya main game hingga larut malam. Mudah-mudahan itu akan mempengaruhi sifat dan sikap saya dalam bekerja dan menjalani hidup gitu ya Bu. Iya, oke, berarti Mas sendiri sudah menyadari ya akan baik dan tidak baik dalam pola hidup Mas sendiri. Iya betul. Oke, nah apakah Mas ada perubahan yang tadi Mas bilang kan pasti ada perubahan tapi perlahan. Oke, berarti dalam sesi ini saya akan memantau Mas dalam perubahan ya. Bila Mas ingin bercerita lagi atau beri saya informasi tentang perubahan Mas, tinggal coba via WA ke saya aja atau Boleh, telepon. Boleh. Nah, dalam sesi ini menurut saya nanti kita akan bertemu lagi ya Mas ya. Kita akan bertemu ke mungkin sesempatnya Mas aja, tapi kalau bisa disegerakan. Bila Mas ada waktu luang, nanti kita akan bertemu. Nanti kita bisa jadwalkan untuk pertemuannya. Boleh Bu. Kalau bisa saya tahu, kan tadi kan kesimpulannya udah Mas jelasin nih. Iya betul. Nah, untuk kedepannya juga nanti akan Mas jalani. Iya, yang tadi saya bilang juga kalau saya akan coba merubah pola hidup saya ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk perubahan itu hanya Mas yang bisa dan kemauan Mas sendiri. Oke. Nah, bila Mas ada kemauan, menurut saya nanti akan berubah dengan akan berubah lebih baik. Jadi kalau misalkan Mas bisa berubah secara perlahan, semoga tidak ada kendala dalam perubahan tersebut dan Mas sendiri bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Ya, saya akan coba Bu untuk yang jadi lebih baik ya. Oke. Nah, menurut saya sesi konseling ini sudah cukup. Mas baik sudah, Ibu, terima kasih. Ya, Mas sudah menyadari akan baik dan tidak baiknya dalam kehidupan Mas sendiri. Saya harap semoga Mas bisa berubah secara perlahan. Baik. Dan bisa menjalani hidup dengan baik dan tenang. Oke Mas, kita akhiri konseling ini. Semoga Mas bisa menjadi lebih baik ya Mas ya. Baik, Bu. Oke, hati-hati di jalan ya Mas.